Ada kira-kira? Ada? Nah, itu dia kalau kita menggunakan definisi ya, definisinya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan Maclaurin ya, deret Maclaurin sebelumnya, nih hasilnya coba perhatikan yang di slide sebelumnya tadi ini. Nah, di sini kita menguraikan fungsi fz yang sama, yaitu e pangkat z dalam deret Taylor pada z sama dengan 2. Nah, kita ingat ya, kalau dalam Maclaurin yang sebelumnya kan sudah diperoleh bahwa ekspansi dari e pangkat z itu dalam deret Maclaurin, ini kan, yang Ibu blok tuh. Nah, kita mau menggunakan ini nih, menggunakan hasil deret Maclaurin ini dalam mengekspansi e pangkat z dalam deret Taylornya. Maka langkah yang kita lakukan yaitu kita ubah dulu si fz sama dengan e pangkat z menjadi ini nih. Nih, sama nggak? Jadi e pangkat z itu diubah menjadi e pangkat z minus 2 tambah 2. Yang ini. Ya kan? Nah, kenapa nggak diubahnya jadinya e pangkat z minus 3 tambah 3? Sama aja nggak dengan e pangkat z itu? Sama nggak? Sama nggak ini dengan e pangkat z? Sama, Bu. Sama. Kenapa nggak diubah aja sih e pangkat z min 4 tambah 4? Kan e pangkat z juga. Kenapa harus minus 2 tambah 2? Kan ini e pangkat z juga kan? Nah, itu. Kenapa harus diubahnya ke z minus 2 tambah 2? Alasannya karena pada soal dimintanya Pak deret Taylor pada apa? Z sama dengan 2. Jadi Z sama dengan 2 ini kita munculkan nih dalam FZ-nya. Maka digunakan apa? Z minus 2 tambah 2. Jelas? Ngerti ya? Nanti kalau misalnya diminta pada Z sama dengan 3, berarti apa? Ya kamu munculkan nanti pada si FZ-nya apa? Z minus 3 gitu. Ngerti? Nah, lalu bentuk ini ya, bentuk ini diubah jadi seperti ini. Sama nggak? Yang Ibu blok. Sama kan? Karena dia penjumlahan eksponen. Berarti pangkatnya dipisah nih. Ya kan? Jadi E pangkat 2 kali E pangkat Z minus 2. Nah, langkah selanjutnya apa? Nah, E pangkat 2-nya dikeluarkan nih. Nah, yang ini E pangkat 2-nya. Lalu yang E pangkat Z minus 2 itu kita ubah ke dalam deret Maclaurin. Nah, kalau misalnya diperoleh deret Maclaurin-nya seperti ini. Kalau misalnya ditanya E2, E pangkat 2, jadinya Z-nya kita ganti 2 dong. Ya enggak? Nah, kalau E pangkat 3, berarti Z-nya kita ganti jadi 3. Ya kan? Kalau misalnya Z-nya sama dengan X dikurang B, berarti nanti Z-nya kita ganti menjadi X kurang B. Semua yang di sini kan? Yang ini Z-nya diganti. Nah, sekarang di sini apa? E pangkat Z minus 2. Berarti pada deret Maclaurin semua Z-nya ini kita ganti menjadi Z minus 2. Paham? Nah, makanya hasil penguraiannya jadi ini nih. Gitu. Jelas? Paham sampai di sini? Ngerti? Oke? Bisa ya? Ini nggak ada yang jawab nih. Ini Ibu nggak tahu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, itu dia. Jadi hasilnya sama nggak dengan hasil yang tadi, yang kita kerjakan sebelumnya menggunakan definisi? Sama nggak hasilnya? Dengan yang definisi tadi, yang ini? Sama, Bu. Sama hasilnya, ya kan? Jadi ini dia hasil ekspansi FZ sama dengan E pangkat Z dalam deret Taylor pada Z-nya sama dengan 2. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam deret ini, Ibu tulisnya dalam sigma, seperti ini. Bisa nggak kira-kira kita tulis dalam sigma nih? Yang dalam kurung ini, itu kan deret tuh. Deret tak berhingga kan? Nah, jadi Ibu tulisnya dalam sigma nih. Sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari Z minus 2 pangkat N. Sama nggak?
Beda, ada n faktorial di bawah. Per n faktorial. Sama nggak? Saya kira. Sama dengan yang dalam kurung. Halo? Sama, Bu. Sama kan? Jadi kalau nanti kalian temui dia bentuknya deretnya seperti ini. Nah, kalau misalnya nanti dibuat dalam bentuk sigma itu sama aja ya. Jadi jangan bingung ya. Nah, itu mengenai deret Taylor. Nah, sekarang kita lihat contoh yang berikutnya nih. Di sini. Nah, tentukan ekspansi Taylor pada Fz sama dengan 1/1 min Z dikurang Z sama dengan 2 beserta area kekonvergenannya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan definisi di sini, pasti akan agak rumit ya. Karena apa? Kita harus menentukan turunan dari si Fz, turunan pertama, ya kan? Lalu cari lagi turunan kedua, turunan ketiga. Ya enggak? Kalau misalnya Fz-nya seperti ini kan, bentuknya rasional Fz-nya. Nah, di sini kita gunakan aja dengan deret menggunakan hasil dari deret Maclaurin-nya. Kalau misalnya Fz-nya seperti ini, berarti deret Maclaurin-nya apa nih? Deret Maclaurin-nya. Yuk, gimana? Di sini K-nya berapa K-nya? Loh. Deret Maclaurin dulu. Ini kan Fz-nya nih. Kita mau mencari deret Taylor-nya dengan memanfaatkan hasil dari deret Maclaurin-nya. Berarti langkah pertama kita harus cari dulu deret Maclaurin-nya kan? Yuk, apa nih deret Maclaurin-nya? K-nya 1 ya, Bu? Ya. 2 ya? Ini dari K-nya 1, kan dari materi yang minggu lalu. Kalau bentuknya apa? 1/1 min KZ. Ya kan? Nanti diuraikannya jadi apa nih deret Maclaurin-nya? Kan ada kan bentuk umumnya? Yang kita bahas di minggu lalu? Lupa? Ya enggak? Berarti nanti deret Maclaurin-nya apa nih dari Yang 1 sini? ditambah KZ bukan, Bu? Iya, berarti deret Maclaurin-nya nanti Fz sama dengan 1 tambah KZ tambah KZ kuadrat, ya kan? Tambah KZ pangkat 3 dan seterusnya, ya enggak? Nah, langsung aja gantikannya. Nih, langsung gantikannya nih. Jadi nanti hasilnya apa? Apa nih hasilnya? Berarti 1 tambah Z kuadrat tambah Z pangkat 3 dan seterusnya. Kan itu hasil deret Maclaurin-nya. Nah, maka dengan memanfaatkan ini kita cari deret Taylor-nya. Caranya gimana nih? Nah, untuk deret Taylor-nya ya kita ubah dulu si Fz-nya. Deret Taylor-nya. Ekspansinya. Nah, kita harus ubah Fz-nya dengan cara apa? Memunculkan nanti Z minus 2 pada Fz. Itu dimunculkan. Caranya gimana memunculkannya? Nah, kita lihat tuh Fz-nya. Fz-nya diberikan 1/1 min Z. Kalau seandainya Ibu ubah nih, jadi seperti ini nih. 1/1 min Z, ya, Z tambah 2, kok Z tambah 2? Z minus 2 tambah 2, sama nggak? Sama nggak? Sama, Bu. Sama, Bu. Ya kan? Lalu ini Ibu ubah lagi nih. 1, Ibu kurangkan dengan positif 2. Berarti kan jadinya 1 minus 1, ya nggak? Dikurang Z minus 2. Ya nggak? Ya, Bu. Gitu kan? 1 dikurang 2. Itu gimana nih? Oh, kebalik nih. Ya, benar nih, benar. Seperti ini.
Atau biar lebih ininya, iya. Nah, kemudian kalau kita lihat, kalau dalam deret Maclaurin kan ini harus positif ya. Ini kan nggak boleh negatif nih, yang ini kan? Ya nggak? Nah, berarti yang semuanya kita bagi negatif nih. Berarti jadinya apa? Negatif 1/1, ya nggak? Berarti tambah Z minus 2. Sama nggak itu? Sama, Bu. Sama nggak? Dengan yang di sebelahnya? Sama. Halo, gimana? Sama kan? Ya nggak? Sama, Bu. Sama. Berarti ini boleh kita tulis jadi minus 1 dalam kurung 1/1 tambah Z minus 2. Tuh. Nah, ya kan? Bisa? Iya, Bu. Nah, sama aja kan dengan si FZ kalau si kita ini sederhanakan ya, yang ini yang Ibu tulis terakhir itu sama aja nanti dengan si FZ ini kan? Ya enggak? Kan nanti 1 Bu, dikurang maaf 2. ini emang lagi freeze ya layarnya ya? Enggak lagi freeze. Di saya nggak ada gerak sama sekali, Bu. Ah, maksudnya Oh, udah, Bu. enggak ada Ibu freeze nih. Nah, bisa dimengerti? Nah, lalu selanjutnya kita lihat nih. Kalau dia bentuk Maclaurin ya, kalau dia 1 min Z, kan ini tadi ya yang warna hijau nih. Nah, sekarang kita lihat di sini nih hasil yang terakhir kita tulis. Di sini diperoleh K-nya itu apa K-nya? Minus dari Z minus 2, ya enggak? KZ-nya. Kok K doang sih? KZ ya. KZ. Nih, KZ. Ya enggak? Bisa dimengerti? Ya mengikuti ini, kalau dia Maclaurin kan di sini kalau dia Z-nya 2 tinggal ganti Z-nya 2 ya kan ke deret Maclaurin-nya. Tapi kalau nanti Z-nya 3 tinggal ganti. Nah, berarti di sini terlihat apa Z-nya? Z minus 2 kan? Kebalik nih ya. Salah Ibu. Coba. Nih. Iya, ini harusnya benar. Oke, ya benar. Nih. Bisa dimengerti ini. Yang ini loh, yang ini. Yang ini Ibu lihat dulu nih. Nah, yang ini. Berarti di situ K-nya minus Z minus 2 kan? Iya, Bu. Ya enggak? Nah, berarti tinggal ganti aja Z-nya jadi apa? Minus Z minus 2 nih dari sini. Berarti nanti kita ganti Z-nya itu, kita ganti jadi apa? Minus Z minus 2. Gini nih minusnya nih. Ya kan? Benar nggak? Kan ini harusnya kan ini ya, apa? Minus, minus, ya kan? Z minus 2, ya enggak? Berarti kan terlihat dari sini ini KZ-nya kan? Ya kan? Nah, maka nanti si deret Maclaurin-nya kita ganti Z-nya jadi apa? Minus Z minus 2. Sehingga nanti hasil dari deret Taylor-nya itu boleh kita tuliskan FZ sama dengan mengikuti ini. Tinggal ganti Z-nya jadi apa? Minus
Z minus 2. Berarti minus 1 dalam kurung, kan ini nih yang dalam kurung yang kita ekspansi. 1 minus, kurang dong ya, Z minus 2, lalu dikuadratin jadi positif kan, Z minus 2 kuadrat, lalu dipangkat 3, Z minus 2 pangkat 3, dan seterusnya. Ngerti sampai di sini? Paham? Paham? Halo? Bisa? Iya, Bu. Bisa, Bu. Nah, atau bisa juga kita ubah ke dalam sigma, berarti minus sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari Z minus 2, minus ya, minus, ada minusnya nih. Minus di depannya. Ya. Pangkat N. Kan dia kalau pangkatnya N-nya ganjil, dia jadi negatif, ya kan? Kalau pangkatnya positif, genap, berarti jadi positif. Gitu. Ngerti ya sampai di sini? Paham? Itu ya, mengubah deret Taylor dengan menggunakan hasil dari deret Maclaurin-nya. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini deret Taylor. Namun sebelum kita masuk ke deret Taylor, kita bahas dulu, review kembali mengenai titik singular. Karena apa? Karena saat kita nanti mengekspansi deret Laurent ya, deret yang ketiga nih. Dalam kita mengekspansi nanti deret Laurent itu akan menggunakan si titik singularnya. Nah, kita lihat di sini nih. Suatu fungsi rasional fz, pz per qz, nilai z yang menyebabkan qz sama dengan 0 itu disebut sebagai titik singular ya. Nah, misalnya kalau nanti saat mengekspansi Taylor itu tidak dapat dilakukan pada titik singular. Misalnya nih, kita punya fz-nya ini, 1 per 1 min z. Dari sini kita ketahui bahwa dia memiliki titik singularnya z sama dengan 1. Ya enggak? Nah, si fz ini kita tidak boleh ekspansi pada saat z-nya sama dengan 1. Kenapa? Karena nanti saat mensubstitusi si ini, kita lihat yang ini tadi. Misalnya ini nih, saat ini nih nanti, karena kalau kita mencari diferensial dari fz ini, saat z-nya sama dengan 1, itu akan tidak terdefinisi, ya enggak? Ya kan? Kalau misalnya kita cari nih F1 dari sini 1 per 1 kurang 1, tak terdefinisi kan? Nah, makanya catatannya apa? Di sini diberitahu bahwa kalau misalnya fungsi rasional itu ya tidak dapat diekspansi pada titik singularnya. Nah, ini Ibu lewatkan aja nih. Nah, kita lihat contohnya di sini nih. Tadi kita udah ada cari area kekonvergenannya nggak? Oh ya, ini belum kita cari nih area kekonvergenannya. Salah Ibu, kelewat nih. Nih. Halo, ini. Kita belum cari nih area kekonvergenannya ya. Soal yang tadi. Nah, ini sama mencari area kekonvergenannya berarti kita pilih KZ-nya. KZ-nya tadi apa? Mutlak KZ berarti mutlak Z minus 2 kurang dari 1 ya, sama ya seperti deret Maclaurin. Berarti dari sini apa? Mutlak Z minus 2, berarti mutlak dari minus kan positif ya, berarti Z minus 2 mutlaknya kurang dari 1, berarti mutlak Z-nya kurang dari 3 kan? Ya enggak? Semua ruas kita tambah dengan 2 kan? Maka Ya, ini Bu. dia area kekonvergenannya. Kekonvergenannya. Gitu. Ya. Bisa ya sampai di sini ya.
Paham? Nah, sekarang kita lihat ini contohnya ekspansi Laurent nih. Ini contohnya Ibu tulis dulu di sini. Nih, kita mau ekspansi Laurent dengan daerah kekonvergenan yang diberikan. Nah, kalau mengekspansi deret, ini kok soalnya beda ya? Oh ya, yang salah nih soalnya ini. Oke, coba perhatikan contoh ini. Tentukan ekspansi Laurent dari Fz sama dengan 1/1 min Z dengan daerah kekonvergenannya mutlak Z besar dari 1. Nah, jadi dari soal ini kita coba lihat dulu nih area kekonvergenannya. Nah, kalau dilihat kalau dalam deret Maclaurin ya, kalau dalam deret Maclaurin itu kan kita mencari ini kalau misalnya ini Fz-nya mencari area kekonvergenannya berarti apa? Mutlak Kz kurang dari 1 ya kan? Berarti mutlak Z, K-nya 1, kurang dari 1, ya enggak? Namun kalau di sini, yang diminta, di sini area kekonvergenannya beda nih. Beda. Ya enggak? Mutlak Z besar dari 1. Nah, kalau seperti ini ya, berarti kita harus ubah si area kekonvergenannya ini menjadi ini nih. Menjadi harus mutlak Z besar dari 1. Caranya gimana? Dengan mengubah Z-nya menjadi 1/Z. Berarti mutlak 1/Z besar dari 1. Besar dari 1. Kurang dari 1. Maka nanti kalau kedua ruas kita kalikan dengan mutlak Z, maka akan diperoleh apa? Mutlak Z besar dari 1. Ya enggak? Benar enggak? Ya kan? Benar gak itu? Benar, Bu. Berarti catatannya apa? Fz, setiap Z pada Fz kita ubah menjadi 1/Z. Ya, kita ubah menjadi 1/Z. Berarti Fz, maksudnya gini. Fz-nya itu ya, pembilang dan penyebutnya kita kali dengan 1/Z. Jelas? Berarti pembilangnya kita kali dengan 1/Z. Per 1/Z dikurang 1. Ya enggak? Ya kan? Atas sama bawah kita kali dengan 1/Z. Kan jadi itu kan hasilnya? Jadi ini ya kita kali semua, kita kali dengan 1/Z per 1/Z. Pembilang dan penyebut sama-sama kali dengan 1/Z. Kan nggak akan mengubah maknanya kan? Ya nggak? Karena 1/Z bagi 1/Z kan 1. Ya kan? Nah, berarti langkah ini kita selesaikan lagi nih. Nah, 1/Z-nya Ibu keluarkan nih, yang atas dulu ya. Di sini ya. Oke. Nah, atas sama bawah itu kita kali negatif nih. Berarti kan negatif 1/Z per 1 kurang 1/Z. Sama kan? Ya kan? Nggak akan mengubah maknanya kan? Lalu si minus 1/Z-nya Ibu keluarkan nih yang pembilang. Kali 1/1 min 1/Z. Bisa? Ngerti? Ngerti, Bu. Nah, sehingga yang ini yang dalam kurung itu kita ubah ke dalam deret Maclaurin-nya. Kalau dia dalam Maclaurin kan tadi ini apa hasilnya dalam deret Maclaurin? 1 tambah Z ya kan, tambah Z kuadrat, tambah Z pangkat 3 dan seterusnya kan. Maka kalau dia di sini KZ-nya itu menjadi apa nih di sini? 1/Z kan?
Ya enggak? Berarti nanti semua Z-nya kita ganti jadi 1 per Z. Sehingga FZ sama dengan, nah ini jangan dilupakan yang ini, yang di depan. Berarti min 1 per Z dalam kurung 1 tambah 1 per Z tambah 1 per Z kuadrat tambah 1 per Z pangkat 3. Dan seterusnya. Jadi ini dia hasil dari ekspansi Lorentz-nya. Ngerti? Kira-kira dipahami? Paham? Bisa, Bu. Itu. Ya. Jadi itu ekspansi Maclaurin-nya. Nah, ini kalau mengecek misalnya nih, kita mau cek benar nggak sih hasilnya ini apa area kekonvergenannya adalah mutlak Z kurang dari 1, ya tinggal ini aja. Berarti mutlak 1 per Z kurang dari 1, yang ini kan? Kurang dari 1, berarti mutlak Z-nya besar dari 1. Berarti kan memenuhi ini area konvergenannya. Jelas ya sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan enggak? Ada nggak? Nah, ini boleh kita kali ke dalam. Boleh nggak dikali ke dalam? Boleh. Kalikan aja ke dalam. Berarti apa? Minus 1 per Z. Minus 1 per Z. Kuadrat. Minus 1 per Z pangkat 3. Ya kan? Minus 1 per Z pangkat 4. Benar kan? Dan seterusnya. Bisa dipahami? Nah, kalau mau diubah ke dalam sigma gimana nih? Berarti apa nulisnya dalam sigma? Ayo, gimana? Sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari apa? Minus per Z. Oh, berarti N-nya dari 1 dong ya? Nggak dari 0 nih. Ya kan? Karena bergeraknya itu dari pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Nah, jadi ini dia hasilnya. Hasil ekspansinya. Ngerti? Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, tidak ada ya. Nah, Ibu lanjut soal berikutnya di sini. Ini agak berbeda nih. Nih gimana nih kira-kira? Coba kamu kerjain dulu. Udah ngerti nggak yang Bunga terangkan tadi? Nih, coba. Apa langkah yang harus kita lakukan yang pertama nih? Harus ingat langkah-langkahnya apa? Tentukan dulu apa? Maclaurin-nya kan? Apa Maclaurin-nya dari sini? Deret Maclaurin-nya. Yuk. Apa deret Maclaurin-nya dari FZ? 2 bukan? Hah? Deret? Dua. Kok deret? Kok 2? Deret Maclaurin-nya. Oh, deret Maclaurin. FZ sama dengan FZ sama dengan 1 1 ditambah 2Z iya 2Z ditambah 4Z kuadrat. Oke, ini gini aja nih kita tulis. Oh ya, Bu. Lalu Sampai seterusnya. 2Z pangkat 3 3. dan seterusnya, ya kan? Iya, Bu. Nah, lalu kita lihat nih. Kalau dalam deret Maclaurin, area kekonvergenannya ini gimana nih? Mutlak 2Z Mutlak 2Z kurang dari 1. kurang dari 1, ya enggak? Berarti mutlak Z-nya kurang dari setengah. Tengah. Ya enggak? Nah, berbeda dengan ini nih yang diminta apa? Mutlak Z-nya lebih dari besar dari setengah. Berarti caranya gimana nih? Berarti Z-nya itu kita ganti jadi apa nih? Supaya dia besar dari setengah. Berarti mutlak 1/2Z. Besar. Ya kan? Atau kalau Ya, kamu kurang bingung, ini aja nih diubah nih supaya dia kurang dari 1, supaya dia balik ke sini nih. Maksud Ibu. Ya, berarti mutlak Z-nya itu kita ganti jadi apa? 1/2Z. Ya enggak? Kurang dari 1. Ya kan? Benar enggak ini?
Halo. Iya benar, Bu. Nah, berarti dari sini nanti semuanya kita kali dengan mutlak Z ya. Ya kan? Kedua ruas kita kali dengan mutlak Z. Berarti nanti mutlak Z besar dari setengah. Ya enggak? Ya kan? Yang kiri sama kanan sama-sama kita kali dengan mutlak Z. Berarti mutlak Z-nya besar dari setengah. Berarti sudah memenuhi ini dong, sudah memenuhi area kekonvergenan yang diminta kan? Ini. Udah kan? Iya, Bu. Nah, berarti tadi apa caranya? Yaitu setiap pembilang dan penyebut kita kalikan dengan ini, 1/2Z. Berarti untuk mencari ekspansi Laurentnya, ya, berarti ini ekspansi Laurent. Nah, maka FZ-nya kita ganti jadi pembilangnya kita kali dengan 1/2Z, penyebutnya juga 1/2Z kurang 1. Ya enggak? Nah, lalu pembilang dan penyebut kita kali minus nih, supaya dia positif 1 tuh, yang si minus 1. Berarti 1 minus 1/2Z. Ya kan? Nah, kemudian yang si pembilangnya kita keluarin nih 1/2Z. Berarti dalam kurung apa? 1/1 min 1/2Z. Nah, berarti tinggal kita ekspansi yang dalam kurung. Yang dalam kurung ini nih. Nah, berarti dengan memanfaatkan hasil deret Maclaurin-nya. Kalau F2 tinggal ganti Z-nya jadi 2. Nah, di sini kita lihat apa di sini nih. Ininya beda nih. KZ-nya 1/2Z kan? Ya enggak? Halo? Ya kan? Nah, berarti nanti si Z-nya tinggal kita ganti jadi apa? Z-nya 1/2Z. Bisa dipahami? Ngerti? Nah, berarti tinggal kamu ganti nih, FZ sama dengan, nah ini jangan lupa yang di depan, 1/2Z dalam kurung 1 tambah 2 kali 1/2Z, ya kan? Ya enggak? Tambah 2 kali 1/2Z kuadrat, kan itu, tambah 2 kali 1/2Z pangkat 3, dan seterusnya. Bisa dipahami? Nah, ini kita sederhanakan nih. Nah, kan ini habis nih, habis. Ini juga habis, ya kan? Ini habis, ya enggak? Ya kan? Nah, paham maksudnya? Lu. Nah, lalu kita kalikan ke dalam nih, si Z-nya ini. Bisa nggak dikalikan ke dalam tuh? Min setengahnya ibu keluarin di depan. Berarti Z, 1/Z-nya kalikan ke dalam. Bisa nggak? Berarti 1/Z, ya kan? Tambah 1/Z kuadrat. Ya nggak? Lalu apa? Tambah 1/Z pangkat 3. Ya kan? Tambah 1/Z pangkat 4. Dan seterusnya. Nah, ini mau diubah ke dalam sigma. Boleh, ubah dalam sigma. Berarti apa hasilnya? Sigma apa itu? Loh, sigma apa? Min setengah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1/Z Z pangkat N. pangkat N. Karena dia bergeraknya dari 1, 2, dan seterusnya. Nah, bisa sampai di sini? Paham? Ngerti? Bisa, Bu. Nah, ini coba dibahas dulu nih. Ini gimana nih caranya? Oh, ini. Ayo, coba kamu kerjakan dulu. Bisa nggak kira-kira tuh?
Yuk, kerjakan dulu. Gimana? Ekspansinya. Angka pertama cari dulu apa, Deret? Maclaurin-nya ya. Udah dapat belum? Udah dapat belum hasilnya? Udah? Halo?
Sudah, Bu. Yuk, gimana? Apa yang langkah yang pertama? Cari deret McLaurin-nya dulu ya, Bu. Oke, deret McLaurin-nya gimana? Kita ubah dulu bentuknya, Bu. Bentuk dari FZ. FZ. Jadi Iya. FZ-nya jadi apa? FZ sama dengan Sama dengan 5 5 per per 2 dalam kurung 1 kurang 3 per 2 Z. Oke, benar nih. Terus 5 per 2-nya dikeluarinnya. Iya, Bu. 5 per 2-nya dikeluarin. Jadi 1 per 1 per 3 per 2 Z. Oke. Lalu Kemudian dapat nilai K. K-nya. 3 per 2 ya. Berarti mutlak 3 Mutlak per 3 per 2 2Z Z kurang dari 1 kurang ya. dari 1. Ya. Oke, mutlak Z kurang dari 2 per 3. Oke. Berarti hasil penguraiannya apa ini ekspansinya? Ekspansinya itu 5 per 2 dalam kurung 1 ditambah 3 per 2 Z Terus tambah 3 per 2 Z pangkat 2 oke. sampai seterusnya. Oke ya, 3 per 2Z. Nah, itu ya. Terus Ya. ke ekspansi Lauranya gimana? Nah, kemudian dari bentuk karena Z tadi harus lebih besar dari 3 per 2. Mana? Z-nya besar dari 3 per 2, ya benar. Ya, maka angka selanjutnya yaitu membagi dengan 3 per 2. Z. Berarti FZ-nya pembilang dan penyebut kita Bagi kali dengan dengan iya 3 per 2 Z. kali dengan 3 per 2Z. Ya kan? Iya, Bu. Berarti tadi berapa tuh? 2Z, 2Z kali 3 per 2 jadi berapa? 3 Iya. ya? 5 per 2-nya mungkin bisa dikeluarin. Gimana nih maksudnya? Oh, ini juga nih. Iya. Yang dari sini ya? Yang ini aja kali ya? Kita ini Iya, aja. Bu. 5 Jadi per yang di 2 ya. dalam kurung 3 per 2Z Ya. Per bentar. Itu enggak salah tuh nanti. Z-nya di atas apa di bawah nih? di bawah, Bu. Berarti jadinya 3 per 2Z kan? Iya. Gitu kan ya? Iya, Bu. Nanti selanjutnya dikurang karena hasilnya gitu ya, Bu. Bukannya 2 per 3 ya? Kan jadinya gini dong, 2 per 3Z kurang dari 1, ya kan? Oh iya, baliknya 2 per 3 Z. Karena di sini dimintanya apa? Oh iya, 3 per 2. Iya. Harusnya 2 per 3 Z. Kalau tuh, bentar. Kalau gini dia nanti apa? Mutlak Z-nya Berarti kurang dari 2 per 3. Harusnya 3 per 2. Iya, Harusnya 3 per 2. benar. Per 3 per 2Z kurang 1. Berarti 9 per 4 ya? Iya. Ya kan? Ya. Iya kan? 3 per 2. Iya. Karena Z-nya habis kan nanti? Oke. Ya kan? Benar nggak? Terus angka selanjutnya ini 5 per 2. Nah, ininya kita keluarin di depan aja nih. 3 per 2Z dalam kurung 1 per 9 per 4-nya kita keluarin aja nih minusnya. Minus 9 per 4 dalam kurung 1. Ya kan? Supaya 1 kurang. Ya, kurang. Supaya 3 per 2Z berarti sisa berapa itu? Kalau dikeluarin 9 per 4.
Yang ini. Yang ini. Yuk. Halo. Tunggu, Bu. 9 ya. 2/3. Langsung balik aja. Dikeluar 9/4. Dikeluarin 9/4. Berarti berapa tuh? Hmm? 2/3, Bu. 2/3 ya? 2 Ya. per 3. Z. Dah. Ya, benar ya. Z. Z-nya di bawah kan? Ya. Ini. Ya kan? Lalu ini sama dengan 5/2 kali 3/2Z. Lalu ini nih. Berarti dikali minus 4/9 kan? Kali 1/1 minus 2/3Z. Ya enggak? Ya kan? Benar ya? Nah, ini kan habis nih ke sini. Ini habis nih ke sini. Ya enggak? Berarti tinggalnya minus 5/3. Z dalam kurung 1/1 dikurang 2/3Z. Nah, ya udah, berarti sekarang tinggal mengganti, nanti si Z-nya ini kita ganti jadi ini dong, ini. Nih, Z-nya. Ya kan? Ya enggak? Iya, Bu. Nah, berarti FZ sama dengan 5/2, ya kan? 5/3. 5/3Z. 5/3Z dalam kurung. Nih. Kali aja dulu dengan 5/2 ya. Nih, kali 5/2 dalam kurung 1 tambah 3/2 kali Z-nya 2/3 ya. 2/3Z. Ya kan? Ya. 3/2 kali 2/3Z kuadrat tambah 3/2 kali 2/3Z pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini kan bisa disederhanakan ya. Ini habis, ini juga, ini habis, ini juga nih, habis nih. Nah, maka kita tuliskan nih hasilnya. FZ sama dengan 25/6Z kali 1 tambah 1/Z, ya kan? Tambah 1/Z kuadrat tambah 1/Z. Bu, maaf, Bu. Di situ ada minus nggak, Bu? Di depannya. Iya. Iya, ada minus. Ya kan? Nah, ini bisa nih Z-nya dikalikan aja ke dalam nih Z-nya. Berarti minus 25/6 dalam kurung 1/Z tambah 1/Z kuadrat tambah 1/Z pangkat 3 dan seterusnya. Lalu kita ubah ke dalam sigma, itu boleh kita ubah ya, minus 25/6 sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1/Z pangkat N. Bisa? Jelas? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Nah, kalau tidak ada, Bu, ya. izin bertanya, Bu. Kan yang di awal itu kan soalnya 5/2Z dikurang 3. Nah, itu kan mau dijadikan 1/Z kan, Bu. Itu kenapa yang dikeluarin cuma 2, Bu, bukan 2Z? Ini udah dikeluarin. Ya, tapi kan yang dikeluarin tuh cuma 2, Bu. Bukan seharusnya 2Z, Bu. Jadinya 1/3/2Z. Kalau dikeluarinnya 2Z. Iya nggak sih? Maksudnya yang mana? Kan awalnya ini nih FZ-nya. Iya. Ketika kita mau jadiin 1/Z-nya itu seharusnya yang dikeluarin kan 2Z ya, Bu? Oh,
Berarti kita nggak gerak dari sini dong ya. Berarti Kalau paham nggak? Jadi iya sebentar kayaknya ini ada silapnya deh. Jadi ini si FZ ini ya. Tadi kan ketika kita mengubah ke ekspansi siapa? Ekspansi Laurent kan atas sama bawah semuanya kita kali berapa? 3/2Z kan? Ya enggak? Ini tadi loh, mana sih tadi? Nih ya, 3/2Z. Berarti ini harusnya, ini kita kali ya. Coba dilihat dulu nih. Berarti FZ-nya ini kita kali 5 kali 3/2Z per 2 kali 2Z, 3/2Z kurang 3 kali 3/2Z. Kan harusnya gitu ya? Ya enggak? Berarti kan ini menjadi 15/2Z dalam kurung 1 per. Ini kan habis nih nanti, ya enggak? Ya kan? Berarti tinggal 3 dikurang 9/4Z. Bisa dipahami? Nah, lalu ini 3-nya dikeluarin nih, berarti 15/2Z dalam kurung 1/3 kali ya 1 dikurang 3/4. Ini Z-nya di ini nih, di bawah 4Z. Bisa? Jelas? Berarti ini sama dengan, ini kali ini kan jadinya 5/2Z dalam kurung 1/1 dikurang, kok 3/4 ini ya? Salah ini. Harusnya ini 2 dong. Iya kan? Oh ini sih. Ini 2. Coba lihat deh. Nih. Benar kan? Nah, sama nggak hasilnya nanti? Berarti kan tinggal ngubah ini dong. Sama aja kayaknya mah. Coba, berarti nanti, aduh. Berarti tinggal mengubah ini kan? Ya nggak? Halo. Tinggal mengubah ke dalam deret ekspansi Laurentnya kan? Berarti FZ 5/2Z kali. Tadi hasil ekspansinya apa? 5/2. Aduh. Kali 5/2 dalam kurung 1 tambah 3 per. Mana sih hasilnya? 3/2 Z. 3/2 kan ini 3/2 nih. 3/2 kali Z-nya ganti ini kan? Ya enggak? 3/2Z. Nih 3/2Z tambah 3/2 kali 3/2Z pangkat 2 itu kan ya? Salah dong yang ini tadi. Berarti ini salah yang ini ya? Kita bukan geraknya dari pengubaan si McLaurin-nya, tapi dari awalnya itu. Oke, nih. Tambah 3/2 kali 3/2Z pangkat 3. Dan seterusnya. Berarti ini hasilnya berapa nih? Coba. Halo, ini. Coba disederhanakan dulu nih. Berarti hasilnya FZ sama dengan 25/4
Ya kan? Z tambah kali 1 tambah 3/2Z kuadrat. Ya kan? Tambah 3/2Z pangkat. Kok kuadrat ini? Sebentar. Kenapa nggak kecolok nih? Oke, berarti ini berapa nih? 1 tambah 94Z. 9/4Z, Bu. Oke, 9/4Z, Z-nya di bawah ya, tambah 9/4Z kuadrat. tadi ini aja deh. 3/2 kuadrat kali 1/Z tambah 3/2 pangkat 3 kali 1/Z tambah 3/2 pangkat 4 kali 1/Z pangkat ini pangkat 3. 2 Itu pangkat 3, 3 Bu. pangkat 1. Oke. Ini ya. Bisa? Nah, kalau Z-nya kita masukin ke dalam nih, kita kalikan ke dalam nih, si Z-nya ini nih, kalikan ke dalam. Berarti kan nanti hasilnya bisa nggak nanti di ini. Udahlah gitu aja hasilnya, nggak usah diubah-ubah lagi. Ya kan? Nih hasilnya nih. Ya? Paham ya sampai di sini ya? Nah, Ibu lanjut nih. Yang berikutnya. Nah, nih coba lihat dulu untuk deret Laurennya. Itu kan tadi bentuk fungsi rasionalnya kan masih masih linear kan penyebutnya kan. Nah, nanti kalau misalnya penyebutnya itu dia memiliki 2 titik singular nih, seperti ini. Coba dilihat dulu nih yang ada di slide-nya. Nah, di slide ini ya, kita lihat nih si ini ada 2 nih titik singularnya, yaitu di ZA sama dengan di ZB. Nah, kalau digambarkan area kekonvergenannya itu seperti gambar yang ada di sini nih. Nah, dari gambar ini ZA-nya kan berarti lebih kecil dari ZB ya. Kan lingkaran pertama berjari-jari ZA, lingkaran kedua berjari-jari ZB. Nah, area yang pertama itu yang area warna kuning itu berarti mutlak Z kurang dari ZA dan mutlak Z kurang dari ZB. Lalu area yang kedua yang warna hijau itu adalah mutlak Z berada di antara ZA dan ZB. Lalu area yang ketiga yang ada di luar itu adalah mutlak Z besar dari ZA dan mutlak Z kurang dari besar dari ZB. Nah, nanti kalau kita temui seperti itu bentuknya, nanti kamu harus cek area kekonvergenannya gimana, mengikuti area 1, area 2 atau area 3. Kalau mengikuti area 1 ya, area 1, nah kedua suku ini itu tidak diubah apa-apa, jadi tetap dalam Z. Tapi kalau misalnya areanya ada di area kedua ini konvergenannya, maka yang kita ubah itu adalah A per Z, ZB kita ubah menjadi diuraikan dalam 1/Z. Tapi kalau yang suku yang B per Z kurang ZB itu tetap tidak diubah. Kalau di area yang ketiga, nanti kedua-duanya kita uraikan dalam 1/ZB. 1/Z. Nah, kita lihat contohnya ini nih. Nih, coba perhatikan contohnya ini. Nah, di contoh ini, lakukan ekspansi Laurent dari FZ sama dengan 1 per Z min 1 Z kurang 2. Berarti titik singularnya ada 2 kan? Ya enggak? Yaitu di Z sama dengan 1 dan di Z sama dengan 2. Nah, nanti kalau digambarkan kan seperti ini nih, gambar yang ada di bawah ini nih. Nah, kan yang diminta itu area kekonvergenannya berada di antara 1 dan 2. Berarti yang area kedua kan? Yang warna orange. Ya enggak? Nah,
Berarti langkah pertama kita harus uraikan dulu ini si fungsi rasionalnya. Berarti kita cari A sama B kan? Nah, maka diperoleh nanti A-nya -1, B-nya 1. Nah, karena dia di area yang kedua, nah kalau di area yang kedua tadi katanya apa? Yang suku yang pertama tadi ini, nah yang paling kecil itu diganti menjadi 1/z kan? Nah, maka ini salah ini. Maka ini kita ibu tulis dulu nih. Nah, nih coba perhatikan nih. Berarti yang paling kecil, yang berarti yang ini nih, singular yang paling kecil itu kita ubah ke dalam 1/z. Berarti atas dan bawah kita kali dengan 1/z, berarti 1 kurang 1/z, ya kan? Yang kedua, suku yang kedua itu tetap tidak diubah. Nah, namun karena di sini -2 itu harus 1, berarti kita keluarin nih -2. Berarti -2, lalu setengah Z, lalu 1 ditambah setengah Z. Kan itu ya? Ya enggak? Sama enggak? Yang ruas kiri dan ruas kanannya itu. Sama ya? Nah, lalu selanjutnya ini FZ sama dengan, berarti -1/Z dikeluarin, berarti 1/1 min 1/Z. Lalu yang ini jadinya 1/-2 dalam kurung 1/1 tambah 1/2Z. Ini. Dimengerti? Paham? Jadi itu hasil penguraiannya. Nah, kita mau cek benar nggak area kekonvergenannya nanti berada di antara di antara 1 dan 2. Nah, tinggal melihat aja nih. Di sini kan K-nya berarti KZ-nya 1/Z kan? Yang ini 1/Z kurang dari 1. Ya nggak? Kedua ruas kita kali dengan mutlak Z. Berarti mutlak Z besar dari 1. Ya, besar dari 1 kan? Ya nggak? Nah, lalu yang ini juga nih, KZ-nya setengah Z mutlak kurang dari 1. Berarti mutlak Z kurang dari 2. Nah, berarti kalau ini digabung nih, diiris, maka akan diperoleh nanti mutlak Z besar dari 1 kurang dari 2. Nah, maka ini boleh langsung kita uraikan nih dalam Maclaurin-nya kan. Berarti min 1/Z dalam kurung. Nah, ini berarti tinggal, ini kan asalnya kan dari deret yang tadi itu loh, deret apa? Maclaurin-nya kan, KZ-nya berarti 1/Z. 1 tambah 1/Z tambah 1/Z kuadrat tambah 1/Z pangkat 3 dan seterusnya. Lalu ditambah dengan yang suku yang kedua ini nih, yang ini. Berarti setengah dalam kurung, ini enggak muat nih. Setengah dalam kurung 1 min setengah Z tambah setengah Z kuadrat tambah kurang setengah Z pangkat 3 dan seterusnya. Jadi itu dia hasil ekspansinya. Bisa dimengerti? Halo? Paham nggak? Apa terlalu cepat? Halo, ini nggak ada yang jawab ini. Iya, Bu, bisa. Bu. Bisa ya yang ini ya? Ya. Nah, ini kalau mau diubah dalam sigma, ya tinggal ubah aja ini nanti. Ya kan? Ini bisa dikalikan dulu nih ke dalam. Berarti jadinya, apa itu hasil perkaliannya? FZ sama dengan, yuk, min 1/Z ya. Min 1/Z, min 1/Z kuadrat, min 1/Z pangkat 3, dan seterusnya. Lalu ini juga kita kali ke dalam nih. Yang ini.
Berarti min setengah tambah setengah ya. Tambah, ini yang pertama. Lalu tambah min setengah, ya. Tambah setengah Z, min setengah Z kuadrat, ya. Kan dia jadinya selang-selingnya berganti ya. Lalu, atau minusnya nggak usah diinin deh. Minusnya di sini aja minusnya. Minusnya di sini. Berarti ini tetap ya. Ini minus, ini plus, ya kan? Min setengah Z pangkat 3, dan seterusnya. Nah, ini kita ubah ke dalam sigma, berarti menjadi sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari minus 1/Z pangkat N, ya kan? Ditambah, dikurang sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari min setengah. Ini gimana nih buatnya? Ini gimana nih hasilnya? Berarti setengah kali ya. Setengah kali setengah Z, minusnya di sini. Kok minusnya di situ? Minusnya di sini ya, pangkat N. Ya enggak? Benar enggak itu? Ya kan? Halo? Bisa, ngerti? Bisa, Bu. Nah, coba perhatikan nih bedanya dengan yang ini. Ya, ini dilihat nih dengan FZ yang sama ya. Coba perhatikan nih. Dengan FZ yang sama, kita melakukan ekspansi Laurentnya, tapi bedanya apa? Area kekonvergenannya gimana? Besar dari 2. Berarti itu area yang mana? 1, 2, apa 3? Tadi. Halo? Itu areanya 1, 2, apa 3? 2, Bu. Kok 2? Besar dari 2. Berarti di mana? 3. Area yang ketiga kan? Ini kalian nggak nyimak dari tadi. Nah, dengan ini, kalau di area yang ketiga, ini kan hasil penguraiannya nih. Berarti yang diubah dalam 1/Z yang mana tadi? Nih yang mana? Yang kalau dia diubah ke dalam 1/Z itu dua-duanya kan? Ya enggak? Iya, Bu. Nah, ini ubah nih. Ubah dalam 1/Z. Berarti pembilang dan penyebut kita kali dengan 1/Z kedua-duanya. Berarti minus 1/Z per 1 kurang 1/Z tambah 1/Z per 1 kurang 2/Z. Kan itu ya. Nah, berarti FZ sama dengan min 1/Z-nya dikeluarin, berarti 1 per 1 min 1/Z. Nah, yang itu juga dikeluarin 1/Z-nya, 1 per 1 dikurang 2/Z. Ya kan? Ya enggak? Nah, kalau ngecek area kekonvergenannya benar nggak ya? Tinggal lihat ininya aja nih. Berarti KZ-nya mutlak 1/Z kurang dari 1. Artinya apa? Mutlak Z besar dari 1 kan?
Nah, ini juga mutlak 2 per Z kurang dari 1. Berarti apa? Mutlak Z besar dari 2. Berarti ini kalau diiris kedua-duanya, areanya berarti apa? Mutlak Z besar dari 2. Gitu. Nah, berarti tinggal, ini sudah benar nih berarti area konvergenannya. Berarti tinggal ubah nih ekspansinya. Min 1 per Z dalam kurung 1 tambah 1 per Z tambah 1 per Z kuadrat, ya kan? Tambah 1 per Z pangkat 3 dan seterusnya. Ya, lalu yang kedua, ubah juga. Berarti 1 tambah 2 per Z tambah 2 per Z kuadrat dan seterusnya. Kan itu. Ya kan? Benar nggak? Nah, kalau mau diubah ke dalam ekspansi, dalam sigma, boleh. Ini boleh dikalikan dulu ke dalam nih. Ya kan? Jadinya nanti sigmanya N sama dengan 1 sampai tak hingga minus dari 1 per Z pangkat N kan? Lalu yang ini kalau mau dikali ke sini, boleh. Dikalikan Z-nya. Ya. Boleh nggak dikalikan? Boleh ya? Boleh. Boleh kan itu? Nah, berarti sigma 1 per Z ini pangkat N, lalu 2-nya itu pangkat N min 1, tapi N-nya bergerak dari 0 sampai, kok 0 sih? Dari 1 sampai tak hingga. Benar kan? Benar nggak demikian? Diubah ke dalam sigma. Benar, Bu. Bisa jelas sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan enggak? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Itu jadi ada 2 ya, Bu? Iya kan ada 2, karena di sini kan hasil rasionalnya itu kan ada 2 pecahan rasional nih. Bentuk rasional. Jadi masing-masing ini diekspansi yang dalam kurung, ini juga diekspansi yang dalam kurung. Udah yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada nggak? Ada kira-kira? Nah ini coba nih, kamu kerjakan dulu nih. Yuk, gimana?
Bisa, udah? Udah belum? Gimana? Uraikan dulu ya kan si fungsi rasionalnya, apa hasil penguraiannya. Apa hasil penguraiannya? Udah dapat belum? Udah dapat hasil penguraiannya? Siapa yang udah dapat? Sudah belum? Halo? Ya, Bu. Ini gimana? Yuk. Hasil penguraiannya apa? Pertama, penyebutnya difaktorin dulu. Ya, langsung aja hasil penguraiannya. Penguraiannya itu min 5/3 per Z tambah 4. Tambah 3 atau tambah 4? Enggak, Bu. 5/3 per Z tambah 4. Oh, ini positif ya. Iya. 5/3. Min 5/3. Ini. Ya. Oh, Iya, Bu. Awalnya itu min 5/3 per Z tambah 4. berarti benar yang tadi Bu tulis. Ini per 4 Ya, Bu. tambah 5 per Z. Enggak, Bu. Pembilangnya yang di atas itu 5/3, Bu. Oh, 5/3. Oh, ini 5/3 nih. Iya, Bu. Ya, itu, Bu. Gitu, Bu. Plus 5/3 Z tambah 1. Tambah 1, Bu. Oke, terus? Nah, kemudian dicari itunya, Bu. Bisa pisahin lagi. Oke, berarti ini minus 5/3. 1 per. Berarti yang di ini kan areanya di mana? Di area 1, Kan 2, 3. itu area 2, Bu.
Area 2 berarti yang diubah ke dalam super Z yang mana? Yang diubah ke super Z itu yang 4. Yang mana? Yang paling kecil dong yang ini. Oh, yang paling kecil ya. Iya kan? Kan yang itu. Tunggu, Bu. Ini tetap nih. Tetapnya dikeluarin, ya kan? Berarti 1 tambah 1/4 Z. Kan itu ya. Oh iya, iya. Lalu yang Saya ini kebalik ya. 5/3 kali Nah, itu super super Z Z per 1 tambah 1 super super Z. Z. Ya kan? Nah, di situ boleh lagi nih diselesaikan. Ini kan minus 5/3 kali 1/4 ya. Ya. Minus 5/12. 1/1 tambah 1/4 Z. Ya kan? Ya. Ini juga 5/3 Z dalam kurung 1/1 tambah Super Z. Z. Gitu. Kalau mau dicek misalnya area kekonvergenannya benar apa enggak, tinggal ngelihat ini aja nih. Kan ini mutlak 1/4 Z kurang dari 1 Kurang dari 1. kali 4 ya semuanya. Ya. Berarti Jadi mutlak Z Z lebih kurang dari besar. 4. Kurang dari 4. Lalu yang ini Kemudian, nih mutlak 1/4 Z kurang dari 1 kali Z semuanya ya. ya. Mutlak Z besar dari 1. Berarti 1. irisannya ini kan benar ya. Ya. Berada di Ya. antara 1 dan 4 kan. Ya, Bu. 1 dan 4. Yaitu apa? Mutlak Z berada di antara 1 dan 4. Ya udah, berarti tinggal Buat ubah ke darat. berarti minus 5/12 kali 1 1 kurang min 1/4 Z 1/4 Z tambah ditambah 1/4 1/4 Z Z kuadrat. Ya kan? Kurang, Bu. Oh iya. Kurang 1/4 Z pangkat 3 dan seterusnya. Lalu ditambah 5/3 Z dalam kurung 1 super Z setengah Z super Z pangkat Z 2 kuadrat. ya kan? Iya, Bu. Min super Z pangkat Pangkat 3 3 dan seterusnya. Itu. Kalau mau diubah ke dalam sigma silahkan, boleh. Iya. Ya kan? Tinggal ubah aja yang dalam kurung itu aja. Nggak usah dikali ke dalam. Ayo. Ya kan? Ini kalau dibuat ke dalam sigma berarti minus 5/12 N0 sampai tak hingga dari 1/4 Z pangkat N. Lalu ditambah 5/3 Z sigma N sama dengan, atau itu si Z-nya dimasukin aja nih, bisa nih. Ya. N-nya 1 Z. sampai tak hingga dari 1/Z pangkat minus ya? Minusnya gimana? N, ya. Tapi di satunya nggak benar ya? Ini kita hapus aja nih. Di sini 0. Dari 0 ya. Ya, Bu. Oke, bisa sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas, Bu. Ya, ini bisa Ibu stop sharingnya. Bisa ya, slide-nya. Oke, berarti materi kita yang mengenai deret itu sampai di sini ya pertemuannya, materinya. Karena kan kita bahas 3 deret tuh, deret Maclaurin, deret Taylor, dan deret Laurent. Nah, berarti minggu depan kita masuk materi selanjutnya itu mengenai residu fungsi kompleks. Nah, oke, berarti ini nanti akan Ibu kasih terkait untuk recordingnya ya.